Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah barakallah. Alhamdulillah, insyaallah ini akan kita coba menangani sebuah kasus dari Montong. Kita akan mencoba tanya seperti apa kasusnya, dan semoga kasus tersebut bisa menambah sedikit wawasan untuk kita bagaimana dunia gaib itu seperti apa yang berbentuk penderitaan dari seorang pasien. Pasien dari mana, Pak, asalnya? Lama sakitnya? Yang perempuan 2 bulan, yang laki-laki 2 minggu. Yang perempuan itu baru 2 bulan. Yang dirasakan sakitnya seperti apa? Katanya Nggak mau makan. Nggak mau makan. Tapi ada bagian salah satu anggota tubuh yang dirasakan sakit mungkin? Nggak ada ya. Alasannya nggak mau makan kenapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Seperti itu ya. Terus kalau suaminya sakitnya apa katanya? Sinusitis. Sinusitis ya. Ada pembengkakan nggak? Kaki. Lebar nggak pembengkakannya? Agak lumayan. Agak lumayan ya. Berapa bulan? 2 minggu. 2 minggu ya, baru 2 minggu ya. Selain itu, apalagi yang dirasakan? Atau mungkin keganjilannya apalagi? Ngomong terus, Pak. Itu ngomong terus itu seolah orang yang tidak sadar apa orang yang memang sadar? Ngelantur. Ngelantur ya. Kata salah satu pihak keluarga mengatakan si pasien sering mengigau atau berbicara di luar akal pikirannya. Apa itu disebabkan penyakit gaib atau medis ke saraf? Insya Allah kita akan coba kuak seperti apa kasus ini. Mau nggak, Pak Sabar? Kemudian pindah mereka. Assalamualaikum Pak Sabar, saya pindah sukma jenengan ke pasien bernama sudah nyampe? Sampun. Demi Allah. Demi Allah. Saya buka dimensi penyakitnya. Ini posisi pasien ini berbaring, ini keadaan lemah. Selain penyakit yang disebutkan tadi di bagian kaki, apa saja? Terlihat merah semua, gue. Iya, sekujur tubuh. Demi Allah. Demi Allah. Subhanallah. Semoga ini bukan awal dari kata sihir. Karena biasanya kalau di sini divonis sinarnya merah, biasanya sihir. Kalau sinarnya putih, lebih mengarah ke asli penyakit tersebut dari bangsa gaib, jin. Saya buka dimensinya. Ada nggak makhluk gaibnya? Seperti pocong, ya. Saya pinjam catatnya, saya kontak. Assalamualaikum. 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 Salam. Bisa bicara, nggak mau bicara. Di dalam, kenapa di dalam? Kenapa di dalam? Saya masuk. Memang pasiennya punya masalah. Anda masuk ke dalam. Saya dimasukkan. Dimasukkan dalam kondisi dipaksa apa terpaksa? Atau memang karena sebuah ikatan? Karena Dipaksa. dipaksa. Sebenarnya Anda menyukai cara ini apa tidak? Terus kenapa Anda tidak keluar dari tubuh pasien kalau Anda tidak menyukai? Kenapa Anda tidak mau lepas? Saya ditaklukkan. Subhanallah. Sebagaimana saya seorang spiritual bukan makhluk budgetnya pasien itu disebabkan 3 hal. Pertama,
karena persekutuan atau suatu perjanjian pada jin itu sendiri dengan saling menguntungkan, sehingga jin itu mau masuk ke dalamnya. Kedua, disebabkan karena salah satu keluarga si makhluk gaib tersebut bisa jadi ditawan, sehingga dia dipaksa untuk masuk ke dalam pasien berdasarkan apa perintahnya. Dan yang ketiga, seperti yang dijelaskan ini, dia dipaksa karena ditaklukkan. Jadi andai dia mau pergi, dia akan diancam. Pertanyaannya, kenapa dia tidak pergi padahal dukunnya tidak ada di sampingnya? Mungkin ada segel yang mengikatnya, sehingga dia tidak bisa pergi dalam radiasi tertentu. Yang terjadi, si pasien itu mungkin akan terbujur kaku atau dan sebagainya, tergantung jenis dari sandang atau level itu sendiri. Kita akan ungkap sedikit kuatnya. Anda ingin bebas enggak? Ya udah, keluar dulu, nanti saya urus. Assalamualaikum, Pak Sabar. Waalaikumsalam. Saya kasih sinyalnya. Coba jenengan terbang, sukma jenengan ikuti sinar itu jatuh di mana. Sudah sampai, Gus. Saya sampai ya. Spiritualnya bisa melihat Anda enggak, Pak? Bisa, Gus. Subhanallah, sedikit menarik. Usianya berapa kurang lebih? Sudah tua, Gus. Posisi lagi apa spiritualnya? Lempar saya, Gus. Hah? Apa? Saya dilempar bersihkan garam apa nih, Gus? Coba ambil benda di sekeliling, lempar sendiri aja. Biar nanti lempar-lemparan gitu. Gimana reaksinya setelah Anda lempar? Jurus, Gus. Jurus. Pinjam jasadnya, saya kontak aja. Ada lagi menghadap ke tembok. Menghadap sana itu lebih nyaman, itu enak. Anak ini sopo teko omahku ki mau. Dia cuma tertarik dengan kegiatan Anda, termasuk kegiatan halal, yaitu menyantet. Oh ya, Anda berkaitan dengan pasien, coba minta fotonya saja, perwakilan saja, fotonya saja. Gak usah urus-urus urusannya wong. Kabeh wis ana dalane dhewe-dhewe. Bapaknya sana. Ini punya pasien ini enggak? Terbujur kaku ini loh. Ini sama yang ini, yang laki-lakinya terbujur kaku. Sedangkan yang wanitanya, oh ini juga terbujur kaku. Oh, Ben dadi kembang bayang. seperti itu ya. Memang dia punya salah apa sampai sehingga Anda seperti ini? Takoni sing ngongkon aku. Yang nyuruhnya untuk apa tujuannya? Kenapa Anda tega seperti ini? Kasihan kan? Aku mau nrimo dhuwit. Iku urusane wong sing ngongkon aku. Bahasa Indonesia saja ya? Ora iso. Terus nggak nyambung saya pakai bahasa Indonesia, Anda pakai bahasa Jawa, kan nggak nyambung ini. Penting aku ngerti bahasamu. Kalah cerdas saya. Terus ini urusannya gimana ini? Wis ras kadhe urus-urus urusane wong. Wis tak kandhani kabeh menungso ndek dalan dhewe-dhewe. Urusi dalanmu. Ora sekeh ngrentangi sandang pangane wong liya. Tapi buktinya Anda juga ngurusi sandang pangannya orang lain. Pasien Anda itu juga punya sandang pangan itu. Kenapa Anda urusi nggak sampai jadi kembang bayang? Nah, aku liat duit. Ya namanya itu juga Anda ngurusin urusan orang lain. Nah, aku ngrewangi wong sing ngongkon aku. Oh gitu. Sekarang saya juga ngrewangi orang yang ngongkon saya atau menyuruh saya, karena saya juga dapat uang. Terus jalukmu apa? Minta saya obati. Enak kan? Santai kan minta saya? Obati pasien, sembuhkan pasien, nanti Saman dapat ganjaran. Aku ora kenal ganjar.
Ganjaran. Kok ganjar itu? Hah? Bisa nggak ngobati? Nggak bisa ngobati kan? Mas kadung dibayar kok. Nah, berarti Anda nggak bisa ngobati pasien ini. Kalau Anda bisa ngobati, pasti Anda obati. Nggak bisa membuktikan ngobati, buktinya pasiennya masih sakit kan? Rumah sama aku caci lembo pancing. Terus ini baiknya gimana ini? Tidak diobati ya? Gue dibayari piro? 50.000. Nyeculno ae. Nah kenapa? Lumayan kan barokah. Lihat sini loh, lihat sini. Duit sakmono nyawamu mbok taruhno. Kowe ora ngerti sapa aku to? Alhamdulillah, belum. Aku sing nguasai kono, Jatirogo kon lho. Kabeh rano sing gak kenal aku. Kowe pengen tak untal uripan apa piye? Pahit. Itu kenal Anda semua itu manusia apa para bangsa gaib? Karo-karo nih. Ya. Bangsa jin sing wis tak taklukno ya mesti kenal aku. Gitu. Coba pinjam santri satu yang Anda. Keluarkan sukma Anda. Apa mbok kon popo? Urusan Anda dengan santri saya. Kon nglawan prewanganku iki lho. Ini yang lihat-lihat santai aja ya, karena ini jenis sihirnya jenis prewangan. Dalam arti dia bisa menggerakkan semua bangsa gaib yang ada di hutan. Ini jenis ini memang jenis jarang ada yang menguasai, tapi kalau dalam kapasitas besar saya nggak tahu. Santai aja. Coba Pak, langsung. Dan buka saya kekepung. Apa yang ingin hadapi, Mbak? Makhluk prewangannya atau dukunnya? Berapa jumlah kurang lebih? 1. Prewangannya cuma 1 kok ngomongnya hutan. Kata santri saya 1 enteng katanya. Wow, masih dilemparkan kan prewangan Anda? Gunakan senjata dengan Pak. Saya Pak ke sini. Sini Pak, sini. Saya pinjami jasad dengan. Saya kontak salah satu prewangannya. Cur le, cur. Gimana Pak? Sanggup nggak Pak? Sanggup ya? Loh, tahu masih sanggup. Berarti nggak salah santri saya mengatakan Anda bodoh. Tuh kalah. Oh, kalah tak prewangannya? Makanya jangan sumber paling terkenal. Tak celok sing paling sakti. Lepok lagi.
mana ini, ayo? Menang mana ini? Ayo, menang mana ini, ayo? Tuh, kehabisan tenaga kan? Preman Anda katanya paling santri. Oh, ampun, malah dipukul sama cemeti ini. Santri baru belajar ada sehebat ini, Kak. Dia sudah bermain bertarung dalam tekniknya. Goblok. Keluarkan, Pak, itu dalam tubuh. Kembali. Apalagi yang Anda andalkan, nah? Rewangan yang katanya terbaik kalah. Apalagi yang punya Anda keahlian. Apa itu? Makhluk gaib. Berapa jumlah? Kalau nggak kuat kembali aja ke jasad, Pak. Kalau nggak kuat kembali aja ke jasad. Oh, katanya insya Allah kata santri itu. Pergi, sudah pergi kan? Tambah lagi. Gimana? Masih ada lagi nggak? Pinjam satu pengguna alam roh. Kembali ke jasad, Pak Nyan. Keluarkan Pak Jun. Nggak usah bertarung, Pak Jun. Kita main santai aja. Coba Pak Jun, keluarkan macan rokok tutup. Yang ketinggiannya macannya 1,5 meter. Coba angkat level 1 ke 2 menjadi 3 kali lipat ketinggiannya. Langsung angkat level ke 7. Pengen naik macan? Butuh tunggangan? Pak Jun? Penggeraknya ada pada otak jenengan. Terserah jenengan. Kita sedikit bersenang-senang malam ini. Buat mainan siapa? Ceritakan apapun, Pak Jun, yang Anda lakukan. Wes. Kenapa Pak Jun kok tidak diterkam? Kembali
Mulai kamera dari kidul, Pak. Dari kidul, dari kita kabeh terus nang. Cukup. Cukup. Kok cukup kok ke saya? Sama urusan sama macannya kok. Cukup, Cung. Cukup, Cung. Posisinya lagi diapakan sama macannya? Kita kan kita suruh melepaskan aja kasih. Butuh tunggangan gratis Anda? Coba Pak Jun turun dari macan tersebut yang ketinggiannya 75 meter. Ini levelnya bisa diperbesar lagi nih macan ini. Kembalikan macan tersebut pada dimensinya. Karena di organisasi sini dilarang untuk memasukkan khatam ke dalam tubuh. Sekarang macam giliran Anda Pak Joko. Biar kata merasa terkenal tadi hilang dari mukanya. Ilmu apa ibu gawe ngono kuwi? Ilmu tumbuh-tumbuhan. Ilmu apa ngono kuwi? Nggak usah diajar Pak. Misalnya kayak celananya sama tarik atau gimana. Kita bersenang-senang dulu ya di sini. Wes tenan wes. Mundur, aku mundur. Nah, maju sini kalau gitu, maju sini, sama Anda maju sini. Sini. Pak Jun, itik-itik. Itik-itik. Rasa ketulanan wong tuwa ta. Nah, Anda lagi nggak tulanan wong enom. Bukan. Gimana? Teruskan nggak? Itu pasien yang perempuan itu asli penyakit gaib apa ada medisnya? Campur. Kalau yang laki-laki Akeh gaib. banyak gaibnya ya. Itu jenis yang jenengan masukkan apa itu yang dipocong atau apa tadi ya? Tali pocong. Tali pocong. Asli tali pocong apa pocong tali? Istilah tok. Istilah tak ya. Berarti secara gaib ya Anda masukkan. Itu fungsinya apa? Duduk yang bagus lah, nyantai aja nyantai. Saya sembuhkan dulu. Itu Anda dapatnya dari mana? Punya kemampuan ikatan itu? Teko guruku. Punya guru ya? Masih ada? Almarhum? Mus mati. Sudah meninggal ya. Apakah guru Anda juga suka melakukan santet seperti ini? Sama ya? Subhanallah. Usia Anda berapa? Pape 70. Masya Allah, mau 70. Coba lihat saya. Ya saya santai aja, nggak apa-apa. Lihat di depan. Jika Allah menghendaki, akan saya perlihatkan fenomena seperti apa guru Anda. Jika Allah mengizinkan. Karena hasil tinggalan amal perbuatannya di dunia, seperti apa yang jenengan lakukan. Masuk aku bakal lagi koyo ngono. Memang diapakan itu? Diadat-adat. Terus selain itu diapakan lagi? Di dalam gambaran itu? Kendasi. Kendasi. Terus diapa lagi? Diarat-arat. Ini sapa sing arat-arat ngono kuwi? Mbah malaikat.
Terus apa lagi yang Anda lihat? Dibakar. Dibakar. Anda pernah? Kuman apa ngono kuwi? Nggak tahu saya, saya hanya membuat dimensi itu saja. Apa bejuki kuwi? Meden-medene aku tok. Enggak. Nah, itu gurunya sama atau enggak itu? Soale aku kok bejuki kuwi. Kuwi demit kuwi kok rupane ngono kuwi. Masya Allah itu. Coba saya masukkan memori ke dimensi masa mundur di masa gurumu saat itu. Ini insya Allah seperti kali ini karena mungkin dia tidak pernah belajar arti agama, bahkan jauh dari dasar-dasar apa itu siksa kubur, apa itu amal perbuatan yang baik dan yang buruk, dia tidak bisa membedakan. Bahkan menggunakan dimensi seperti ini saja dia masih tipis sekali imannya. Dan saya harus gunakan dimensi masa mundur yang biasa saya gunakan ke santri untuk melihat sesuatu. Dan ini saya masukkan ke dimensi di masa gurunya. Apa yang Anda lihat di sana? Apa yang Anda lihat di sana? Di masa guru Muhammad masih hidup. Apa yang dia inginkan pada murid-muridnya sebelum menjelang syakaratul maut? Dan apa yang menjadikan pesan terakhir sebelum terdengar telinganya ke murid-muridnya? Tapi kedahuluan diambil nyawanya oleh Allah. Dan ilmu apa saja yang tidak boleh dipelajari yang menjadi bukti gambaran siksa ke depan. Gurumu menjelaskan dengan sangat di dalam hatinya, tapi dia tidak bisa mengucapkan karena dalam kondisi tubuhnya dipegang oleh khadamnya. Apa Anda tahu? Saya kok yang ngono guru gue wae mati. Karena ilmunya di saat manusia itu pada ajalnya akan tiba takdirnya, sang khadam tersebut memegang dan terus memegang sehingga dia tarik-tarikan antara mati hidup. Subhanallah, gara-gara sebuah ilmu, gara-gara sebuah khadam yang menghuni ilmu itu sendiri. Dan ilmu yang dikuasai pun sama seperti Anda. Anda pun akan mengalami mati seperti ini. Antara mati dan tidak, antara mati dan tidak. Terus menungso nek wis mati ku nanti barake. Nanti ya para manusia apa mati ya? Insya Allah ke kuburan ya. Anda itu bikin pertanyaan juga tolol amat kamu ini mati. Gitu saja. Oh ya. Sudah dengar pesan-pesan guru Anda? Apa masih kurang percaya? Ya sudah. Dia ngomong apa sih mesti dilakoni iku pancen salah. Tapi pernah nggak kata-kata itu Anda dengar dari guru Anda sendiri? Nggak pernah ya. Ya sudah. Agar lebih meyakinkan lagi, karena saya tidak mau dikatakan bohong atau sombong, saya masukkan ke teknik yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Saya datangkan khadam ilmu Anda. Lihat ini di hadapan Anda. Apa ini khadam Anda? Ya kan? Saya buka dimensi pikiran dari khadam Anda, dari tujuan-tujuan akhir sebelum Anda syakaratul maut. Itu tujuannya. Kurang ajar tenang gue. Dan di samping dari data
tujuan khadam itu. Ada data lagi seperti kayak gambar. Yang mana di masa-masa itu Anda pernah sakit karena khadam Anda sendiri. Bukan karena pertarungan antara syuhur, tapi karena khadam Anda sendiri. Dan Anda diperbudak. Dan mereka seolah-olah berkata pada Anda diserang. Tapi Anda ujung-ujungnya membelikan sebuah makanan. Secara tidak langsung Anda musyrik tersembunyi. Hingga menjadi musyrik terbuka. Wallahu alam. Begitu halus sekali politik jin. Coba lihat, amati. Itu semua cerminan dari pikiran bangsa jin atau khadam ilmu tersebut. Tapi kenapa dek sewini iki kok wis ngiwangi aku terus? Tetap masalah Anda menolong, amal perbuatan kebaikan tetap dicatat sebagai kebaikan. Tapi di sisi lain, Anda pun akan dicatat oleh Allah sebagai seorang yang merugikan. Jadi antara kebaikan dan keburukan tetap sama-sama akan dicatat. Karena apalagi Anda tidak bisa membedakan itu. Ada yang ditanyakan? Terus aku saiki kudu piye? Sama seperti pertanyaan Anda. Kenapa dia kok membantu Anda? Inilah hebatnya seseorang yang memiliki khatam jin. Secara tidak langsung dia akan ditipu daya perlahan dan perlahan, seperti dimensi yang Anda lihat. Saking halus dan terbukti pada guru Anda. Dan juga nantinya juga akan terbukti pada Anda sebentar lagi, apalagi umur Anda sudah berbau tanah. Bahkan saya sendiri pun pernah kena dampaknya menggunakan khatam jin. Saya tidak berbicara tentang masalah khatam itu kafir ataupun muslim. Baik itu jin kafir ataupun muslim, kita sama-sama tidak bisa menjamin. Karena mereka terbekal nafsu dan akal. Sesungguhnya mereka juga punya politik. Sama halnya dengan manusia. Dia mengucap suatu kebaikan, kadangkala besoknya dia tidak baik. Apalagi ini makhluk gaib yang bisa berpindah secepat kilat. Anda manusia, saya manusia tidak bisa berpindah secepat kilat. Tentu sesehat apapun akal Anda tetap lebih cepat dari bangsa jin itu sendiri. Percaya tidak? Iya. Apa Anda masih ragu lagi? Harus saya gunakan teknik lain? Subhanallah. Aku bermaksudnya aku keliru. Terus sekarang Anda ingin menggunakan ilmu Anda lagi enggak? Masih ingin berminat menggunakan ilmu Anda lagi enggak? Setelah Anda melihat dampak siksa kubur, dampak siksa guru Anda sebelum syakaratul maut, Terus aku nerang gunakno iku. dampak dari politik itu. Penggaweanku terus piye? Selain Anda melayani pasien yang membutuhkan santet, apa juga Anda mengobati pasien penyakit gaib? Iya. Iya ya. Gimana kalau ilmu santetnya saja yang saya hancurkan, tapi ilmu pengobatan Anda baik zahir ataupun gaib tetap ada? Gimana? Ya? Iya nek iso. Insya Allah. Coba telapak Anda gini. Anda sebenarnya punya kuota berapa? Yang asli buat bisikan? Itu. 7 ya. Yang namanya yang khadam asli dari ilmu sihir itu namanya siapa? Gonta-ganti. Gonta-ganti tergantung sing tak gunakno. Satu di antara 7 itu kesamaan gonta-ganti? Atau Sing gimana? kanggo nyandat iku sanjabane iku. Oh, pantas tadi Abu Qasim mengatakan dia terpaksa, berarti Anda sistemnya mengambil makhluk gaib liar lalu Anda masukkan lalu Anda segel gitu ya? Ilmu sangat yang unik. Coba tegakkan tubuhnya dan kepalanya tegakkan saja. Terus khadam yang ketujuh itu fungsinya apa? Kanggo njogo awakku.
Oh, berarti yang jumlah 7 itu cuma menjaga saja ya. Tapi untuk menciptakan santet itu mengambil dari jin lain. Iya. Subhanallah, unik jin santet. Tidak menggunakan khatam aslinya ilmu itu, tapi memanfaatkan jin lain dengan bantuan 7 khatam itu untuk menangkap jin itu. Ya. Baru dimasukkan lalu Anda cycle dengan kemampuan itu. Saya paham rumus ilmu itu. Saya tidak menghilangi khadam Anda dari jumlah 7 tadi. Khadam Anda tetap akan melindungi Anda, tapi kemampuan yang bisa menjadikan jin lain itu tunduk padanya saya hapus. Begitu pula amalan yang memiliki energi untuk mendatangkan atau menciptakan suatu kemampuan belenggu agar menundukkan jin yang Anda inginkan pun saya hapus. Dan insya Allah Anda tidak bisa mendatangkan lagi. Begitu pula khadam Anda yang pelindung itu pun juga tidak bisa membantu Anda lagi dalam konteks jika kebutuhannya sihir atau menyantet. Tapi khadam itu kemungkinan akan membantu Anda jika Anda mengobati. Kalau memang Anda masih menggunakan teknik khadam. Saya tidak menyuruh Anda untuk tidak menggunakan khadam. Cuma saya memberikan saran. Kalau pengguna khadam itu seperti ini, wallahu alam. Dan pilihannya pun ada pada jenengan, terserah mau tetap menggunakan apa tidak, terserah. Tapi untuk sementara ini lebih baik Anda gunakan saja. Toh berjalannya waktu nanti jenengan akan paham sendiri seperti apa dampaknya. Tidak perlu saya bantu, Anda punya tekniknya untuk mengusir khadam itu. Kalau Anda bertanya, Gus, apakah saya tanpa khadam saya akan diserang oleh sihir lain? Apakah tanpa khadam saya tidak bisa mengobati? Jawabannya satu, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Berkehendak. Sesungguhnya dengan kata Bismillah maka bisa menghalalkan sesuatu. Tapi tanpa Bismillah yang Anda ucapkan maka haram baginya. Cukup Anda ucapkan Bismillah, insya Allah halal. Malaikat akan mendoakan jenengan, sembuhlah, sembuhlah. Jika tidak sembuh, mungkin ada garis takdir yang lain. Kesimpulannya, sudah waktunya Anda menggunakan akal sehat Anda daripada kemampuan Anda. Kurang tahu belajar ngaji. Malam ini anugerah untuk Anda memiliki wawasan untuk bisa paham ilmu-ilmu ngaji ya. Semoga wawasan saya ini bisa menjernihkan pemikiran Anda dan bisa Anda sampaikan pada orang-orang yang mungkin dulunya seperti Anda. Siapa tahu pada generasi muda ada yang tersesat jiwanya. Ilmu lahir dari akal, bukan akal lahir dari ilmu. Apa maksudnya? Maksudnya gini, kalau ilmu itu lahir dari akal, sekalipun tanpa ilmu, akal itu bekerja dan bisa menciptakan ilmu-ilmu tanpa harus kita pelajari. Tapi sebaliknya, kalau kita berpikir akal lahir dari ilmu, maka yang ada orang itu akan arogan, akan sombong. Karena Allah menciptakan seseorang lebih dahulu akal dibanding ilmu itu sendiri. Ilmu itu hasil dari olah pikir akal itu. Tapi kenyataannya mereka mengesampingkan akal. Padahal akal itu berisi malaikat. Akal itu berisi sesuatu yang sangat dalam. Bahkan saking dalamnya seolah-olah sudah tidak ada langit ketujuh. Tapi kalau kita menggunakan kemampuan, maka akan terbatas langit 7. Di atas langit ada langit, di atas langit ada di langit, dan sebagainya. Benar nggak saya berbicara? Buktinya ilmu kemampuan Anda ada yang lebih tinggi lagi. Tapi jika Anda gunakan akal tanpa mendahulukan kemampuan dulu, insya Allah saya yakin pengobatan Anda akan jos. Ilmu Anda pun akan hebat. Ya, ada pesan-pesan untuk saya sebagai generasi muda? Boleh nggak saya meminta ilmu? Apa ilmumu?
Ya, siapa tahu punya ilmu yang unik gitu. Ilmu pelet. Ilmu pelet. Doanya gimana doanya? Dirungokno wong akeh kok. Nggak apa-apa, gak krungu. Nah, Mandi nggak? karek tirakate. Berapa jam puasanya? 3 dino. 3 hari, berarti lebih dari 1 jam ya. Tapi mandi nggak? Pernah Anda coba? Kena mungkin yo ngentekno wong wedok aku. Mantap. Kapan-kapan janjian ya ketemu ya? Tak ada guru saya. Ya sudah. Tolong buang energi negatif yang terdapat pada tamu biar tamu cepat fit. Kondisinya kasihan dia selalu berbaring dalam tempat tidurnya. Ora iso. Loh, ha? Nggak bisa. Gak iso. Nah, Anda bisa masuk kan nggak bisa mengeluarkan gimana? Gak iso resi. Nggak bisa sih, ya sudah, biar santri yang bantu. Saya pinjam 1 santri lagi. Keluarkan semua jenengan. Assalamualaikum. Saya pindah ke pasien, Sukman jenengan. Sudah nyampe? Yang laki-laki. Ini insya Allah si santri membersihkan penyakit atau sisa-sisa hawa negatif, karena setiap di mana tempat tersebut dihuni oleh bangsa gaib selalu meninggalkan hawa negatif. Karena sepengalaman saya, apalagi makhluk gaib tersebut berada di raga seseorang, tentu akan mempengaruhi penyakit medis tersebut, sehingga kita butuh pembersihan. Gimana? Ini sudah bersih nggak menurut Anda? Mbak? Sudah ya? Ya sudah, kembali ya. Syukur-syukur kamu mengingat apa yang saya sampaikan tadi ya. Kembali. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mbak Sabar. Subhanallah. Setidaknya sekurang-kurangnya kita sebagai manusia Allah, tetap kita memberi yang terbaik untuk kesembuhan si pasien itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.